Nggak usah khawatir, walaupun nanti begitu swab antigen positif begitu masih boleh ikut. Semua orang punya hak, semua orang bisa menyaksikan, tidak ada potensi untuk intervensi dan lain sebagainya, sehingga yang terbaik itulah yang memang berpeluang untuk lulus. Jadi kita formasinya itu 29 formasi, yang mendaftar itu 1.390-an ya. Kalau bicara pegawai itu kan sebenarnya tidak hanya bicara jumlah, tapi juga bicara kompetensi. Itu yang paling penting. Kompetensi, kedua kinerja, dan yang ketiganya perilaku. Apa yang harus dipersiapkan Pak buat sobat podcast Radar Banten yang menyaksikan tayangan ini yang kebetulan nanti ikut tes juga? Sobat podcast Radar Banten, sudah bersama saya yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Kali ini akan berbicara terkait seleksi calon aparatur sipil negara 2021 yang akan dilaksanakan tahapan tesnya pada mulai 9 Oktober 2021. Pak Komarudin, yang membedakan sekarang tes apa Pak untuk tahun ini? Yang membedakan yang sekarang pastinya itu kita menyelenggarakan tes pada situasi penerapan PPKM. Level 3. Level 3. Ya. Jadi tentu penerapan protokol kesehatan menjadi prioritas, ya, termasuk keterlibatan dari Satgas COVID setempat itu kita libatkan. Tapi animonya kemarin ketika yang mendaftar banyak tidak sih Pak? Jadi kita formasinya itu 29 formasi, yang mendaftar itu 1.390-an ya. Luar biasa. Dari berbagai daerah. Ya nasional kalau itu, karena sekarang kan terbuka. Orang dari mana saja, siapa saja asal memenuhi syarat. 29 itu untuk apa Pak formasi? Untuk kesehatan, untuk tanah-tanah teknis ya, misalnya di PU, komputer, keuangan, yang begitu. Seleksinya sendiri di tanggal 9 Oktober 9 ya, selama 5 hari. Selama 5 hari. Dari tanggal 9 hari Sabtu. Apa yang harus dipersiapkan Pak buat sobat podcast Radar Banten yang menyaksikan tayangan ini yang kebetulan nanti ikut tes juga? Ya. Yang pertama, kesiapan dari substansi tes. Mereka harus mempersiapkan diri. Mereka bisa pelajari ya. Yang kedua, peralatan-peralatan yang mereka harus siapkan. Misalnya baju, perlengkapan lain-lainnya gitu ya. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting karena ini sedang menerapkan PPKM, mereka harus membawa hasil swab antigen. Ya, 24 jam sebelumnya. Dan itu harus disiapkan secara pribadi. Jadi tidak disediakan pemerintah? Ya, kalau dari pemerintah kan anggaran untuk swab ini kan anggaran untuk publik, jadi lebih diprioritaskan untuk masyarakat, untuk tracing dan lain sebagainya itu. Tempat tesnya sendiri di mana tuh Pak? Kalau Provinsi Banten tempatnya di BPSDM di Pandeglang. Ya. Setelah mereka tes nanti kemudian diumumkan berapa? Kalau hasil tesnya itu langsung. Oh ya, karena CAT ya. CAT, jadi langsung saat itu juga. Nah, kalau dulu keluarga segala macam itu bisa menunggu, menyaksikan di ruang tunggu itu yang hasil pengumuman itu. Tapi sekarang keluarga nggak boleh ya. Karena lagi PPKM ini ya. Dan nggak usah khawatir, walaupun nanti begitu swab antigen positif begitu masih boleh ikut. Oh, masih boleh ikut. Tapi tempatnya nanti tersendiri. Jadi selain swab antigen nanti kan pengecekan suhu dan lain sebagainya tetap masih di BPSDM tapi ruangannya terpisah. Ruangannya khusus. Ya. Jadi mereka tetap diberikan hak-haknya, tidak dihilangkan. Emang sudah aturannya seperti itu Pak? Ya, aturannya seperti itu. Jadi mereka dipisahkan tempatnya. Pak, sedikit terkait kebutuhan pegawai di Pemprov Banten Pak. Sudah ideal atau belum? Kemudian perlu penambahan berapa lagi untuk kebutuhan pegawai yang kalau dibilang ideal ya sangat jauh dari ideal. Kalau bicara pegawai itu kan sebenarnya tidak hanya bicara jumlah, tapi juga bicara kompetensi. Itu yang paling penting. Kompetensi,
kedua kinerja, dan yang ketiganya perilaku gitu ya. Artinya jumlahnya banyak tapi kalau kompetensinya tidak ada, atau jumlahnya banyak tapi dia berkompetensi tapi dia tidak berkinerja, juga nggak berarti apa-apa. Jadi harus terpenuhi semua. Sudah ada apa ya, satuan penilaiannya begitu Pak ya, berkinerja baik kemudian. Iya, betul. Itu kriteria yang kita harapkan, dan Pemprov Banten dan saya yakin nih semua instansi pemerintah berharap betul menaruh harapan besar terhadap seleksi CPNS yang dengan metode yang sekarang, karena itu terpusat tapi itu lebih transparan, lebih akuntabel. Begitu, semua orang punya hak, semua orang bisa menyaksikan, tidak ada potensi untuk intervensi dan lain sebagainya, sehingga yang terbaik itulah yang memang berpeluang untuk lulus. Dan kalau yang terbaik itu yang lolos, tentu kita berharap pemerintah itu kedepannya akan berjalan dengan baik, karena mereka sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan berangkatnya sudah benar dari hasil seleksi yang benar. Pak, untuk yang sudah ada sekarang bekerja para ASN di Provinsi Banten, upaya yang dilakukan BKD sendiri apa Pak? Karena satu terobosan lebih maju saat ini sudah absensi menggunakan apa Pak, metode foto ya? Iya. Nah. Ya, ini kita melakukan pembenahan secara terus-menerus. Isu-isu terkait dengan manajemen SDM itu kan mulai dari bagaimana menegakkan disiplin, bagaimana manajemen kinerja, bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka, itu harus simultan gitu. Dan untuk mengarah ke sana, mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi informasi. Misalnya persoalan manajemen kinerja, kita harus pastikan betul bahwa pegawai itu bekerja sesuai dengan target-target yang diberikan, ya, sesuai dengan waktu-waktu yang ditetapkan. Nah, oleh karena itu kita punya aplikasi yang namanya sistem kinerja aparatur sipil negara untuk memantau kinerja mereka orang per orang, dan untuk memantau soal kehadiran, keberadaan dan lain sebagainya. Apalagi sekarang lagi PPKM, ada yang WFH, ada yang WFO, kita memperbarui sistem absen yang baru, jadi mengganti sistem yang lama. Kalau yang lama itu kan menggunakan mesin, pakai face print, tadinya fingerprint. Iya, face print, kemudian sekarang foto. Face print. Sekarang pakai teknologi yang mampu melacak mereka ada di mana, dan mereka juga lebih mudah untuk absennya. Real time saat itu ketika absen. Ya, dengan cara mengunduh aplikasi, kemudian dari aplikasi itu nanti kemudian mereka foto selfie. Dari foto selfie itu dikirimkan melalui aplikasi itu, dan otomatis itu terekam, sehingga kita bisa memonitor mereka itu pada jam berapa, ada di mana dan lain sebagainya. Nanti dikaitkan dengan koordinat kantornya dan sebagainya. Ini mengadopsi mana Pak sistem absensi seperti ini? Ya, kita saja lah terobosan memang dari BKD ya, pemerintah Provinsi Banten. Kita cari formulasi tenaga yang memang punya keahlian di bidang itu, dan sekarang kita sudah formulasikan di sini. Jadi bulan ini uji coba. Bulan ini uji coba. Nanti mulai 1 November itu sudah mulai diterapkan. Tentunya semakin baik absensi, semakin mempengaruhi terhadap tunjangan kinerja yang mereka dapat. Iya, karena absensi itu kan dikaitkan dengan tunjangan. Nanti misalnya nggak tepat waktu dan lain sebagainya, itu otomatis terpotong. Oke, baik Sobat Podcast Radar Banten, singkat perbincangan kita dengan Kepala BKD Provinsi Banten. Untuk Sobat Podcast Radar Banten yang memang akan melakukan seleksi di tanggal 9 Oktober, semoga bisa melaksanakan dengan baik. Untuk para aparatur sipil negara di pemerintah Provinsi Banten juga semoga dapat bekerja lebih baik dan maksimal. Terima kasih Pak Komarudin atas waktunya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Aditya Ramadan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.